yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu yang ke-19 sesudah Pentakosta, dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah kita masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Vikaris Yohan Moncesula. Jemaat, mari berdiri, kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian jemaat. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa, demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam surat Efesus 4 ayat 31 dan 32 yang menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat, mari berdoa. Kita masuk dalam pemberitaan firman, kita berdoa. Ya Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti sabda Tuhan dan dapat kami lakukan sebagai wujud kesaksian kami di tengah-tengah dunia. Firman yang kami akan baca kiranya semakin menguatkan akan iman percaya kami, serta kami terus memahami, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Hosea 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga yang menyatakan demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar
dan Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan hubungan suami istri, bila tidak ada kesetiaan di antara kedua pihak, maka tentu rumah tangga tersebut akan retak. Bila di antara satu pihak mulai mengkhianati perkawinan, dalam arti tidak setia, maka hubungan tersebut mulai tidak harmonis. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ber-GPIB, kalau kita perhatikan format tata ibadah perkawinan, maka di sana janji perkawinan, kalimat yang pertama berbunyi, "Saya menyambut engkau dan berjanji setia kepadamu." Kata kesetiaan yang digunakan oleh GPIB. Kesetiaan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga Kristen. Dan hal ini menunjukkan bahwa kata kesetiaan sangat privat. Hanya dapat digunakan, dipakai oleh dua pihak yang memiliki relasi intim, selayaknya hubungan suami istri dalam membangun kehidupan keluarga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian kalau kita membaca kitab Hosea, maka menggambarkan hubungan Tuhan dengan umat Israel sama seperti hubungan suami istri dalam ikatan janji perkawinan. Tuhan adalah pihak yang setia pada perjanjian, sementara umat Israel adalah pihak yang tidak setia. Umat Israel selalu mengkhianati perjanjian Tuhan. Mereka bagaikan istri yang meninggalkan suaminya untuk bersinah dengan kekasihnya. Pada zaman Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudara, kerap kali kita menemukan cerita bagaimana perempuan melakukan zina ataupun mungkin pengaruh budaya patriarkal, sehingga perempuan selalu dianggap rendah dalam status kehidupan mereka. Masih ingat percakapan Tuhan Yesus bersama dengan seorang perempuan Samaria? Kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 17 dan 18 bercerita tentang perempuan Samaria yang memiliki 5 orang suami, yang menggambarkan tentang ketidakkesetiaan seorang perempuan dengan pasangan hidupnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa umat Israel disebut sebagai mempelai yang tidak setia? Bila kita membaca pasal seterusnya, maka pada kitab Hosea pasal 8 ayat 9 menjelaskan tentang dosa atau perbuatan umat Israel. Di satu sisi mereka berjanji setia beribadah, berdoa, taat pada hukum Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, mereka pergi kepada Asyur.
mengikuti penyembahan berhala. Di sana mereka melakukan ritual pelacuran suci demi meminta berkat kesuburan tanah. Mereka meminta kepada dewa Baal, dewa Dewi, agar hasil panen mereka berlimpah, tanpa mereka menyadari bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah adalah sumber berkat alam semesta. Pelacuran suci yang dimaksud dalam Alkitab adalah suatu bentuk prostitusi sakral yang terjadi dalam kultus penyembahan berhala kepada dewa-dewi, di mana umat Israel selalu meminta kesuburan tanah, meminta berkat jasmani yang berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita belajar dalam Alkitab, yang paling terkenal pada waktu itu adalah umat Israel menyembah Dewi Aserah dengan tujuan untuk memperoleh berkat hasil panen yang melimpah. Tetapi nyatanya semua yang mereka lakukan itu sia-sia. Lantas demikian, Tuhan masih memberikan ruang bagi umat Israel untuk menyesali dosa mereka, mengaku bersalah, dan kembali mencari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan bacaan hari ini, kitab Hosea pasal 6, maka seruan Nabi Hosea pada ayat 1 dan 3, marilah berbalik kepada Tuhan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berbalik dan mengenal Tuhan harus menjadi kerinduan hati, harus menjadi ketulusan hati yang dilakukan oleh umat Israel. Dengan demikian, Tuhan akan membalut, menyembuhkan, dan Tuhan akan menghidupkan mereka dari segala penderitaan, bentuk-bentuk pergumulan hidup mereka. Berbalik kepada Tuhan berarti kembali kepada semula, pulang kembali kepada Yang Maha Kuasa, bahwa ternyata jalan yang selama ini mereka tempuh itu salah, sia-sia, dan hanya satu jalan yang menjamin akan kehidupan mereka adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat pada ayat yang ketiga, Nabi Hosea menyerukan, dilanjutkan dengan seruan untuk mengenal Tuhan. Berarti di situ ada proses mengetahui, memahami tentang keberadaan Tuhan, mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan itu sendiri. Umat Israel selama ini telah mencari jalan yang salah, tetapi kemudian melalui suara Nabi, Tuhan panggil kembali mereka kepada jalan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, gambaran tentang pribadi Allah, Ia menghukum karena dosa, tetapi Ia juga mengasihi karena kesetiaan. Dalam kesadaran ini, maka Nabi Hosea mengajak kepada umat untuk berbalik dan mengenal Tuhan. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Karena tanpa pengenalan iman yang baik kepada Tuhan, maka kita tidak akan bertumbuh. Mengenal Tuhan mungkin hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi belum tentu kita memahami apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dalam pengenalan Tuhan terkandung hubungan yang erat, penyerahan diri yang tulus kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan memahami panggilan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, umat Israel diharapkan untuk mengenal Tuhan, yang kiranya mereka wujud nyatakan dalam sikap kesetiaan mereka, memegang teguh kepada janji Tuhan,
kuat dan kokoh pada ajaran Tuhan di tengah situasi-situasi godaan-godaan lingkungan sekitar. Kalaupun ada penyembahan berhala, kalaupun ada hal duniawi yang kadang kerap kali membuat mata kita untuk tergoda, tetapi janji kesetiaan kita adalah hanya menyembah kepada Tuhan itu sendiri. Jangan hanya datang kepada Tuhan untuk dikasihi. Sebaliknya, kita sendiri tidak mau setia kepada perintah Allah itu sendiri. Jangan hanya datang kepada Tuhan dengan ritual-ritual yang kosong, tanpa makna hidup yang terwujud dalam sikap dan perilaku kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita membaca lanjutan bacaan ini, maka pada ayat yang ke-6 mengatakan, Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih baik daripada korban-korban bakaran. Artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Umat Israel lebih cenderung melakukan ritual di bait Allah. Mereka cenderung membawa korban-korban kepada Tuhan, tetapi justru kasih setia dan hati mereka tidak tulus untuk menjawab panggilan Tuhan. Selama ini gereja cenderung melakukan begitu banyak ritual di gedung gereja, lalu kemudian kita mengabaikan perbuatan hidup dalam relasi dengan sesama, dalam wujud tingkah laku kita untuk memuliakan Tuhan. Dan inilah yang dikritik oleh Nabi Hosea. Tidak hanya cukup dengan kita melakukan ibadah di bait Allah, tidak cukup kita membawa persembahan syukur di gedung gereja, kalau kita mengabaikan perbuatan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah menunjukkan sikap kesetiaan kita kepada Tuhan sebagaimana ajaran firman Tuhan hari ini. Masih dalam situasi pandemi COVID-19, hal ini sedang menguji keberadaan kita. Sejauh mana kita tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Yang lebih konkret, kita di rumah, bagaimana mengikuti ibadah rekaman, ibadah live streaming, dengan semua yang telah dilakukan oleh tim, dengan susah payah untuk melayani kehidupan kita. Itu adalah hal konkret bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tanpa mengabaikan waktu, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mulailah kesetiaan kita kepada Tuhan dengan hal-hal yang lebih konkret yang kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengakui pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat ini, kami tetap dilindungi oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun masih dalam masa pandemi COVID-19, kami percaya ketika kami mengikuti setiap prosedur-prosedur yang ada, bahkan kami hanya beribadah dari rumah kami masing-masing, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap dilindungi oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah Tuhan dalam pelayanan ibadah di minggu ini, apa yang boleh kami lakukan berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan biarlah ibadah itu dapat kami wujudkan dalam kesaksian kehidupan kami. Berkati para pelayan Tuhan, para presbiter yang melayani sebagai pelayan liturgi. Berkati organis, berkati pemandu lagu, berkati tim multimedia yang dengan segala kemampuan mereka, dengan segala keinginan mereka untuk melayani Tuhan. Biarlah setiap tugas panggilan pelayanan kami di minggu ini membawa berkat bagi kehidupan umat-Mu, sehingga mereka semakin mengenal Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka, dan dapat diwujudkan dalam keseharian. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh terus melaksanakan ibadah kami setiap minggu. Tuhan memberkati akan gereja kami, Jemaat Pengharapan Cibinong, dalam setiap pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan, khususnya dalam ibadah minggu yang boleh kami ikuti setiap saat. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang walaupun saat ini hanya beribadah dari rumah mereka masing-masing. Allah memberkati hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Bila oleh karena penderitaan, bentuk-bentuk pergumulan hidup yang mereka jumpai, kami percaya Tuhan hadir untuk selalu menolong akan hidup mereka. Yang bergumul dengan masalah ekonomi rumah tangga, yang bergumul dengan masa depan pasangan hidup, yang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan studi atau pendidikan mereka, Tuhan hadir untuk menolong akan hidup mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bila saat ini masih sedang berada dalam proses pemulihan sakit penyakit, Tuhan hadir untuk menyembuhkan akan kehidupan mereka. Khususnya kami terus mendoakan bagi Ibu Pendeta Linda, Saudara Oktavianus, Bapak Gindo Simajuntak, Ibu Susiana Sina, Bapak Joko Satrio, Ibu Deliana, Ibu Yulia Indiani, Ibu Leticia Budiman, Oma Saunang, Bapak Daniel Hartanto. Bahkan bagi jemaat-Mu yang belum terdaftar di warta jemaat, Allah hadir menguatkan akan kehidupan mereka, berikan proses penyembuhan yang baik, dan kiranya melalui keluarga yang mendampingi, para medis, obat-obatan, setiap hal yang mereka lakukan, semua adalah cara Tuhan untuk membawa berkat kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengucapkan rasa syukur
Oleh karena hari ulang tahun perkawinan, hari ulang tahun kelahiran, berkat Tuhan dalam pekerjaan, dengan begitu banyak hal yang mereka syukuri. Allah memberkati akan kehidupan mereka. Sehingga di tengah-tengah sukacita, kami tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena apa yang kami terima, apa yang kami alami, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan, jemaatmu selalu bersyukur kepada Tuhan dengan begitu banyak berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berkati jemaat pengharapan Cibinong dalam pelayanan kami, GPB, seluruh jemaat-jemaat yang berada di kota maupun di pelosok, sehingga pelayanan ibadah tetap berjalan. Begitu banyak hal yang boleh dilakukan oleh gereja di tengah-tengah situasi saat ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi, bahkan demonstrasi oleh karena mengenai undang-undang kerja. Tuhan memberkati akan bangsa dan negara kami, bahkan masyarakat Indonesia, sehingga tidak dengan mudah terprovokasi oleh karena hal-hal yang tidak berkenan. Dengan bijak dan kritis menyampaikan aspirasi, tetap melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Khususnya kami sebagai warga gereja menjadi bagian dari masyarakat, tetap mendorong melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18 yang menyatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati persembahan saudara.
menyerahkan persembahan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna. Melalui Yesus Kristus, kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.